Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, hari ini kita mau sholat Idul Adha di lapangan halaman Masjid Al-Quds. Kita lagi menuju ke Masjid Al-Quds. Siapa deh? Siap. Oke. Mulai. والحمد لله كثيرا الله بكرة وأصيلا لا نعبد إلا إياه ولو كره المنافقون لا waktu Indonesia bagian barat, dan kurang lebih 6 menit lagi waktu akan segera tiba. Jadi waktu sholat Idul Adha hari ini insyaallah akan dimulai pukul 6.15 menit, dan kurang lebih 6 atau 5 menit lagi waktu sholat Idul Adha akan segera tiba. Begitu bagi para jemaah yang masih ada di rumah masing-masing, mohon kiranya untuk segera bergegas menuju Masjid Al-Quds untuk sama-sama kita menjalankan Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la أكبر ولله
belakangan aja di sini. Atau nggak di sini aja? Ayo ambil posisi, ambil posisi. Nah, ini yang kita cari di sini. Cari yang pas posisinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa ajadunnahu wa zaman ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Sadaqallahul adzim. Hadirin jamaah salat Idul Adha Masjid Al-Quds yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah. Pertama, yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayah kepada kita semua. Pada hari ini kita sama-sama bisa hadir di aula Masjid Al-Quds dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1446 Hijriah, yang insya Allah cuacanya cukup mendukung, walaupun tadi malam diguyur hujan. Insya Allah hujan membawa berkah untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarganya mulia, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Insya Allah sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini tentu agak berbeda dari biasanya karena kebetulan jatuh pada hari Jumat, yang tentunya kita bisa melaksanakannya lebih awal karena waktu terpotong untuk sholat Jumat dari kurang lebih jam 11.30 sampai dengan jam 12.30. Untuk itu tentunya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban waktunya akan dimajukan kurang lebih 1 jam. Namun sebelum itu izinkan kami untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini hingga siang hari nanti, yakni salat Idul Adha akan dimulai pelaksanaan sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia bagian barat hingga jam 6.45 menit. Adapun prosesi penyembelihan hewan kurban insya Allah akan dimulai pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Adapun selanjutnya adalah pengulitan serta pemisahan daging dan tulang. Dari daging pemotongan tulang itu memakan waktu dari pukul 7.10 menit hingga 11.30 menit. Adapun selanjutnya adalah penimbangan dan packing dari jam 10 hingga pukul 13. Adapun sholat Jumat dipersiapkan dari jam 11.30 hingga 12.30. Dan acara makan siang pada hari ini juga agak mundur, mungkin diperkirakan sekitar jam 12.30 hingga jam 13.30. Adapun pengolahan dan distribusi daging kurban akan diawali pukul 13.30 hingga 14.30, dan tentunya kita berharap selesai pada pukul 14.30 itu kita semua panitia untuk
bersih-bersih area yang telah dipakai untuk penyembelihan hewan kurban dan sebagainya. Akan kami sampaikan pula khususnya untuk panitia, setelah sholat id dipersilakan untuk pulang dan sarapan terlebih dahulu di rumah masing-masing, dan waktunya tentunya tidak panjang karena sekali lagi waktunya nanti maju untuk sholat Jumat dan segera untuk kembali ke Al-Qud. Diusahakan untuk membawa pakaian ganti untuk sholat Jumat. Jadi nanti untuk siang kita yang agak jauh dari Al-Qud supaya tidak pulang terlebih dahulu sudah membawa ganti pakaian untuk sholat Jumat. Jadi sekali lagi untuk panitia silakan untuk pulang terlebih dahulu untuk sarapan pagi dan nanti kembali lagi diperkirakan jam 7 pagi akan dimulai prosesi penyembelihan hewan kurban. Adapun para petugas yang akan melaksanakan sholat Idul Adha pagi hari ini adalah Khatib Bapak Ustadz Dr. Andes Sarnudi Yaakob, Imam Bapak Ustadz Danang Setiawan, dan Bilal Bapak Ustadz Hadi. Sekali lagi kami mohon kesabaran dari Bapak Ibu jemaah sekalian karena tempat yang kita pergunakan masih banyak yang basah. Untuk itu manfaatkan semua area yang memang bisa dimanfaatkan untuk melaksanakan sholat. Untuk sebelah kiri saya mungkin sudah tidak boleh maju lagi ya, itu sudah maksimal. Karena nanti kalau maju lagi berarti di depan imam ya, itu sudah maksimal. Baik, bagi jemaah sekalian, apabila depannya masih ada saf yang kosong, kami mohon untuk merapatkan supaya jemaah yang lain bisa menyesuaikan di belakangnya. Terima kasih. Mungkin untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban nanti sebelum acaranya dimulai akan diadakan briefing terlebih dahulu oleh ketua panitia. Dan sekali lagi kami selaku pengurus DKM mohon maaf atas keterbatasan ataupun tempat yang kurang nyaman untuk pagi ini. Sekali lagi karena hujan semalam tiba, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita dan semangat kita untuk sama-sama hadir melaksanakan sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah. Akan kembali tata cara sholat sunnah Idul Adha, terdiri dari 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca takbir sebanyak 7 kali, kemudian di rakaat yang kedua takbir 5 kali, dan di setiap takbir hendaknya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah akbar. Demikian. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم الشرور ويوم المغفور أحل الله عليكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام Allahu Akbar 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi farada taubata wa harrama al-israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah katibul athar wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh safwatul akhyar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil abrar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun fa'usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin
wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita aturkan rasa syukur kita hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi hari yang cerah ini, walaupun qabla subuh tadi kita diberikan barakah dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya hujan, tapi alhamdulillah dengan berkah itu kita masih dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di samping sholat subuh, kita lanjutkan yaitu sholat sunnah Idul Adha di tempat yang sangat mulia ini. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di dalam surat Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Al-ayat. Setiap umat kami jadikan syariah, kami jadikan kurban itu menjadikan satu kewajiban yang sudah disyariatkan, bukan hanya zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semata ini, akan tapi di zaman Nabi Adam alaihissalam ini sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Lihat kurusmallah ada ma razaqakum min bahimatil an'am. Tujuannya agar umat manusia siapapun agar mengingat pada Allah Subhanahu wa taala atau segala sesuatu yang Allah karuniakan berupa rezeki, berupa binatang-binatang ternak dan sebagainya. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejarah daripada berkurban ini bukan zaman Nabi Ibrahim semata, akan tapi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Ketika itu disyariatkan kepada Qabil dan Habil, di mana diperintahkan untuk berkurban. Habil berkurban dengan binatang-binatang ternak yang dia ternak. Qabil berkurban yakni dengan tanaman-tanaman yang dia tanam. Akan tapi memang ujian datang dari Allah Subhanahu wa taala, dari keikhlasan seseorang. Dari sejak zaman dulu itu sudah ada. Habil ikhlas apa yang dia kurbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Diberikan informasi atau wahyu jika kurbannya diterima adalah akan disambar oleh petir. Ternyata diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi Qabil kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang dia siapkan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, makanan-makanan yang tidak layak untuk dimakan oleh manusia. Bahkan binatang pun tidak mau untuk mengkonsumsinya. Ini karena hatinya busuk, karena hatinya dendam pada dia punya saudara yang Habil. Dendamnya kenapa? Karena ketika itu Allah perintahkan mulai Nabi Adam agar manusia ini berkembang biak, dinikahkanlah saudara Habil dengan kakaknya Qabil, yakni saudara Iklimah. Akan tapi kalau Qabil yakni dijodohkan dengan Labuda. Ternyata kakaknya tidak menerima akan perintah Nabi Adam alaihissalam. Karena jawaban daripada Qabil, ini adalah saudara kembarku yang lebih cantik daripada Labuda. Akan tapi kata Nabi Adam tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan kalau satu kandung, kalau satu kembaran. Yang diperbolehkan adalah silang, adik dengan kakaknya, kakak dengan adik. Karena tidak menerima akan perintah itu, maka dendam berkesumat di dalam hati
qabil an waktu itu. Hadirin wal hadiro sidang Idul Adha rahimakumullah. Jadi pada intinya berkurban yang dilaksanakan disyariatkan kepada nabi-nabi sebelumnya adalah karena hatinya nerima ataupun tidak. Termasuk zaman kita, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana berkurban itu? Apakah hatinya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala atau karena yang lain? Tapi mudah-mudahan yang dikeluarkan oleh kita sebagai seorang Muslim adalah bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sidang Idul Adha rahimakumullah. Dalam hadis baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga diingatkan, ayyuhan nas inna hadhihi dunya darut tiwa la darus tiwa manzilut tarah wala manzilul farah. Hei manusia, dunia ini saya ciptakan tidak lain adalah tempat yang terjal, bukan tempat yang lurus, bukan tempat yang enak-enak di dunia ini. Manzilun tarah wala manzilul farah. Dunia ini adalah tempat duka cita. Dunia ini tempat perjuangan, bukan tempat bersenang-senang. Maka faman arafaha lam yaproh lirahoin walam yahzan li syiddatin. Maka barang siapa yang tahu bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan ujian, maka tidak lain lam yaproh lirahoin. Jangan Anda hidup di dunia hanya semata-mata mengandalkan kesenangan belaka, akan tapi Anda menjauhkan ini dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Walam yahzan li syiddati. Jangan khawatir, jangan bersedih walaupun dunia ini tempat perjuangan, tempat cobaan dan ujian. Walam yahzan li syiddatin. Jangan takut, jangan khawatir walaupun berat seperti itu, ganjarannya, pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi umat sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun umur kita tidak melebihi dari itu, akan tapi surganya dibalas oleh Allah, tempatnya dibalas oleh Allah adalah berabad-abad karena hasil perjuangan dan ujian yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat melewatinya dengan sebaik-baiknya. Ala wa inna allaha khalaqad dunya darul balwa. Ingat, sesungguhnya Allah itu menciptakan dunia juga darul balwa, tempatnya ujian. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak zaman Nabi Adam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris dan sebagainya, termasuk umat manusia di akhir zaman pun tidak ada yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujiannya bermacam-macam. Orang yang memiliki harta banyak diuji untuk mensodakohkan hartanya. Hari ini diuji orang yang punya harta, yakni dengan mengeluarkan berkurban. Kurban dalam arti bahasa adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti lain, berkurban itu adalah litta'abbud, semata-mata hanya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena yang lain. Kurban kita berikan daging kepada orang yang membutuhkan, akan tapi ganjarannya diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkannya Allah Subhanahu Wa Taala ma'i fil jannah, bersama-sama aku, kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita umat yang tergolong umat yang nanti bersama-sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal akhirah darul muqamah, dan akhirat adalah tempat balasannya. Apakah balasannya baik ataupun tidak? Liyajziyal ladina amanu wa amilus solihati bil qisti. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya adalah seimbang, sebanding dengan adil. Maka yang kita lakukan ini pasti akan berbeda, tapi perbedaannya ini adalah tidak akan jauh, karena semuanya kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, jika mereka menentang dan kafir, walladzina kafaru lahum syarabun min hamim,
akan tapi balasannya adalah minuman air yang sangat panas yang disebabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adabun alimun, dan adab yang pedih di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak nanti. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kelompok yang dapat siksaan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang ibadah rahimakumullah. Sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, dan mudah-mudahan ada barokahnya untuk lingkungan kita yang di sekitar kita khususnya pada saat ini. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa yakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Allahumma salli wa sallim wajid wan'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika zaini ibadik wa ashrafi ibadik wa ashadil arami wal azam wa imani taibata wal haram wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abi Qasim Sayyidina wa Maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa mulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum ibadallah wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan lan tanalul birra hatta tuhibbun mimma tuhibbun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya kasiran nawal wa ya daimal wisal wa ya hasanal fi'al wa ya rasiqu alal ibadah la kulli hal wa ya badi'an bila misal wa ya baqi bila zawal najjina minal kufri wad dhalal bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qawmi zalimin wahdina wa najjina minal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha minnallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى 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 الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله